Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, dan insya Allah sebentar nanti beliaulah ini yang akan memberikan hikmah maulid pada hari ini beserta rombongan yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Camat dan Bapak Sekcamoti Moti beserta Ibu yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Moti. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Moti atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak-bapak Lurah sekecamatan Moti beserta Ibu yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah sekecamatan Moti yang kami hormati, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, serta Ketua Majelis Taklim sekecamatan Moti yang kami hormati beserta anggotanya.
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta nikmatnya, sehingga pada hari ini 1 Oktober 2023, tepatnya 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema mengenang pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada tauladan umat manusia dan rahmat bagi semesta, yakni baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita hayati bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahrul Yamin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, yakni Bapak Rustam Ghani SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pulau Moti beserta jajarannya, Bapak Sekcam bersama Ibu yang kami hormati, Kepala Unit Pendidikan Dasar Kecamatan Pulau Moti yang kami hormati beserta jajarannya, yang kami muliakan dan diistimewakan Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf bersama rombongannya yang kami hormati, Bapak-bapak Lurah Kecamatan Moti yang kami hormati, Bapak-bapak Haji, Ibu-ibu Haja, Ketua Majelis Taklim Sekecamatan Moti yang kami hormati, tak lupa pula Bapak-bapak Imam yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, seluruh jamaah tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami selaku penyelenggara kegiatan pelaksana Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW yang diangkat dari latar belakang bahwa perayaan hari-hari besar agama Islam adalah merupakan momentum yang dapat dioptimalkan untuk mensiarkan nilai-nilai agama serta mengingatkan dan menyemangatkan kembali umat mengenai sebuah peristiwa historis dalam agama yang kemudian dapat mengambil hikmah yang baik dari peristiwa tersebut, di mana situasi dan kondisi di era digital saat ini, pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas digitalisasi yang rutin dan terus-menerus di kalangan masyarakat secara umum
maupun generasi muda. Dikhawatirkan akan menjauhkan mereka dari nilai-nilai agung terhadap peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah dalam agama ini. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif dan kreatif dari semua stakeholder, baik itu pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda dan pemerintah, agar momentum bersejarah dalam agama tersebut senantiasa menjadi penyemangat dan nutrisi bagi umat agar selalu berada pada koridor yang diatur dalam agama Islam. Mengingat pentingnya perayaan hari besar agama tersebut, maka panitia hari besar agama Islam Kelurahan Tafamutu yang bekerja sama dengan pihak terkait, yakni tokoh agama, masyarakat, pemuda dan pemerintah, berinisiatif untuk melaksanakan sebuah kegiatan, yakni sama-sama hari ini kita saksikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023 pelaksanaan hari lahir kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dan tujuan untuk diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan hari lahir besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencari atau mendapatkan hikmah dari pelajaran yang dari peristiwa tersebut. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini yang pertama untuk dakwah dan syiar Islam, yang kedua silaturahim masyarakat Tafamutu pada umumnya dan seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Moti. Penyelenggara kegiatan, pelaksanaan kegiatan ini disepakati secara bersama dan alhamdulillah kita sama-sama mengikuti kegiatan pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pengisi acara insya Allah yang menyampaikan hikmah Maulid Nabi yang disampaikan langsung oleh Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Tempat pelaksanaan di lingkungan Masjid An-Nur Kelurahan Tafamutu. Estimasi kebutuhan pendanaan kegiatan. Untuk kelancaran kegiatan ini, pelaksana kegiatan membutuhkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan sejumlah item kegiatan tersebut, yakni partisipasi dari pemerintah kecamatan, partisipasi pemerintah kelurahan, partisipasi antar instansi, partisipasi seluruh warga masyarakat Kelurahan Tafamutu, sesepuh perantau dengan total anggaran Rp10.600.000. Ucapan banyak terima kasih kepada seluruh panitia atas kerjasama hingga pelaksanaan, dari perencanaan sampai pelaksanaan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian penyampaian laporan, tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dari laporan ini akan ditindaklanjuti di kemudian hari. Akhir kata, wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama. Kami mengundang dengan hormat Bapak Camat Pulau Moti, dalam hal ini yang mewakilinya adalah Bapak Sekcam Kecamatan Moti. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama selaku hamba yang beriman, saya mengajak kepada kita sekalian untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di tempat ini atas izin Allah dalam rangka melaksanakan salah satu
agenda yang telah diwacanakan oleh Pak Lurah Tafamutu. Luar biasa beliau ini. Tak lupa salawat serta salam marilah orang aturkan kepada keharibaan junjungan Nabiullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW atas perjuangannya di dalam menegakkan dinul Islam di atas persada muka bumi yang fana ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bib Abdurrahman Kamil As-Sagaf, mohon izin saya sapa dengan Dibman beserta rombongannya, Darul Mawadah dari Ternate yang sekalipun ombak tapi beliau bersikeras hadir bersama-sama dengan kita, ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah dan niat beliau ini dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Muti, Pak Lurah Figur, Lurah Tafamutu, Lurah Muti Kota yang pada kesempatan ini hadir yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu haja yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini yang saya sangat muliakan. Pertama, saya berangkat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa hari ini dalam rangka memeriahkan Maulid salah satu tokoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tokoh Islam yang selama ini kita kenal, adalah merupakan seorang Rasulullah yang telah diutus, sengaja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Yang berikut, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pak Camat pada kesempatan ini, karena ada beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka agenda pemerintah juga. Nah, sehingga beliau telah menitipkan kepada saya untuk mengisi apa yang menjadi sambutan pada hari ini. Kelurahan Tafamutu yang kita kenal pada Kecamatan Muti ini merupakan rahmat bagi kita secara keseluruhan di Kecamatan Muti. Saya sampaikan bahwa salah satu kelurahan yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman di Kecamatan Muti adalah Kelurahan Tafamutu. Salah satu tanda telah dibuktikan bahwa salah satu tokoh yang telah diutus oleh Habib Ali Idrus bin Al-Jufri, Habib Al-Jufri, saya singkat seperti itu, datang dari Palu, itu diutus oleh beliau untuk menyiarkan Islam di sini. Ya, itu dibuktikan dengan salah satu madrasah yang telah didirikan di Kelurahan Tafamutu ini. Saya yakin benar bahwa madrasah itu berdiri, barangkali sekolah-sekolah yang ada di Muti ini belum ada. Bayangkan pada tahun 1967 tahun berdirinya madrasah itu, saya kira ini menjadi catatan bagi kita semua, untuk khususnya masyarakat Kecamatan Muti, bahwa ternyata di Tafamutu ini sengaja dikirimkan tokoh Islam untuk memperjuangkan Islam, untuk menyiarkan Islam di Muti ini, yakni bertempatnya di Tafamutu. Nah, untuk itu saya berharap pada kesempatan ini Pak Lurah, tokoh-tokoh agama, tanggung jawab kita semua adalah bagaimana menjaga nilai-nilai daripada yang menjadi harapan para ulama dan para tokoh-tokoh yang telah dipercayakan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Saya berharap pada penyampaian hikmah maulid yang nanti disampaikan oleh Habib ini, marilah kita sama-sama mendengar, resapi dengan baik, agar supaya menjadi teladan bagi kita semua dalam rangka menata, melihat bagaimana perkembangan hidup dan kehidupan kita pribadi selama kita masih berada di dunia ini. Jadi saya sampaikan juga bahwa
Ini saya melihat ada 3 tenti ini. Kalau seandainya ini bukan perayaan maulid, perayaan hari-hari agama Islam, maulid atau sebagainya, saya yakin benar di Kecamatan Muti ini panitia tidak perlu menyiarkan undangan. Itu spontan, itu tumpah ruah di sini ke bawah. Nah, tapi karena itu terjadi pergeseran nilai pada perilaku orang manusia, kita manusia secara keseluruhan. Nah, hal-hal yang begini kurang orang hadiri sebenarnya. Padahal ini yang menjadi tuntunan orang, bekal kita untuk nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nah, kemarin pengalaman kemarin kalau hari ini kalau panitia hadirkan artis Sapa Alan Darmawan, saya kira hari ini tumpah ruah di sini ke bawah. Nah, tapi itulah perilaku kita sebagai manusia. Mudah-mudahan setelah momentum Maulid Nabi ini, ketika kegiatan-kegiatan yang serupa ini dapat kita lebih tingkatkan lagi untuk datang, dengar, dan agar supaya menjadi teladan kita. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekcam Kecamatan Muti yang mana telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Tafamutu kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini hingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka ikut serta berbahagia atas kehadiran manusia agung, manusia satu-satunya di persada bumi ini sejak bumi diciptakan sampai selesai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang 1400 tahun yang lalu kita kurang beruntung karena kita tidak dilahirkan pada saat itu. Namun alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya seorang ulama dengan kemampuan di atas rata-rata, Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Asegaf. Alhamdulillah, yang sebentar nanti kita akan dengarkan hikmah-hikmah yang akan disampaikan kepada kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Secam Habib. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Para lurah Kecamatan Muti, Ketua KPD, seluruh majelis-majelis taklim yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar karena suasana juga cukup panas, dan Habib juga mungkin setelah dari sini akan bertolak ke Ternate, dan memang 1-2 hari terakhir ini cuaca agak sedikit kurang kurang bersahabat. Pesan saya yang kedua, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Habib, saya mengutarakan satu hadis, mungkin kalau salah nanti saya bisa dikoreksi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat menjawab salam balik kepadanya. Jadi siapa yang tidak mau mendapatkan salam dari Rasulullah? Maka dari itu jangan kita bermalas-malasan untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu
dapat menjadi salah satu jalan, dapat menjadi salah satu pegangan kita untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berupaya keras sehingga acara ini dapat terlaksana. Tentu kami menyadari kegiatan ini banyak kekurangan. Kepada tamu undangan yang berasal dari Kecamatan Moti, kami mohon maaf. Kepada juga tamu undangan yang berasal dari Kota Ternate, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan. Kami sebagai manusia tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Tafamutu yang mana telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema mengenang pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf, kepada Al-Habib kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Camat, dalam hal ini diwakili Bapak Sekcam Pulau Moti. Yang saya muliakan, saya hormati Kepala UPTD Kecamatan Pulau Moti. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Lurah Sekecamatan Pulau Moti. Yang saya muliakan para imam masjid sekecamatan Pulau Moti. Saya muliakan Kepala Sekolah sekecamatan Pulau Moti, Kapolsek Kecamatan Pulau Moti, dan juga ketua-ketua Majlis Ta'lim beserta seluruh anggota sekecamatan Moti dan pos kecamatan atau yang mewakili, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan beberapa sambutan. Nah, kita alhamdulillah yang hadir mungkin tidak sebanyak ketika ada artis yang hadir tadi disampaikan demikian, tapi kita harus yakin bahwa acara semacam inilah yang bisa mengundang malaikat, dan malaikat lebih banyak jumlahnya yang hadir dibanding manusia yang hadir di acara-acara semacam ini. Nah, kita harus bersyukur bahwa kehadiran malaikat di tempat-tempat yang baik semacam ini mendatangkan manfaat yang sangat besar. Kalau kita mendengarkan beberapa riwayat yang menyatakan apabila malaikat hadir di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, itu malaikat bukan sekedar hadir, tapi yastaghfiruna lahum. Selama kita duduk di kegiatan yang mulia semacam ini, maka selama itu pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa seluruh yang hadir di tempat semacam ini, dan mendapatkan doanya malaikat. Kita yakini doaul malaika mustajab, doanya malaikat mustajab, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini 2 jam, maka selama 2 jam malaikat doakan kita. Selama 2 jam malaikat beristighfar kepada kita. Kita di tempat ini 3 jam, selama itu juga malaikat mendoakan kita dan beristighfar untuk kita agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan secara tidak langsung malaikat memperkenalkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita tidak perlu berkecil hati. Mau yang hadir 4 orang, 3 orang, 2 orang, niat kita niat baik, Allah balas bukan jumlah tapi usaha dan niat kita.
Kemudian tadi Pak Lurah juga mengutip hadis Rasul. Nah, ini satu keistimewaan di mana Nabi terpisah dengan kita dengan jarak yang sangat jauh. Kalau dihitung dengan Hijriah 1445 Hijriah. Akan tetapi kita masih bisa berhubungan dengan Nabi, bahkan memperkenalkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Salawat dan salam kepada beliau. Tadi benar dikutip hadis Rasul, "Ma min muslimin yusallimu alayya hatta raddallahu alayya ruh hatta arudda alaihi salam." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, yusallimu alayya, memberikan salam kepadaku, illa, mohon maaf saya koreksi, illa pakai kata illa, kecuali raddallahu alayya, Allah kembalikan kepada ruhku, raddallahu ruh alayya hatta arudda alaihi salam, hingga aku menjawab salam orang yang memberikan salam kepadaku. Begitu beruntung ya, salam kita dijawab oleh makhluk terbaik sealam jagat raya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung nama kita disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Maka momentum bulan Maulid juga kita iktsarus shalah wassalam alaih, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan membahas sedikit terkait tema. Nah, di sini temanya mengenang ya, atau juga mengenal ya, mengenang atau mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang memang berkecimpung di ilmu yang membahas tentang pribadi Nabi, di situ mereka sudah membuat 5 ilmu khusus, yang dimana 5 ilmu ini membahas tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kelebihan ulama hadis dibanding ulama-ulama lainnya bukan berarti membanding-bandingkan. Semua ulama di bidang ilmu itu memiliki keistimewaan masing-masing. Ulama tafsir, mereka sibuk dengan Al-Quran karena yang mereka kaji Al-Quran, yang mereka tafsiri Al-Quran. Ulama bahasa Arab sibuk dengan bahasa Arabnya. Ulama fikih sibuk dengan hukum Islam. Tapi ulama hadis memiliki satu keistimewaan, yaitu kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad. Karena ulama hadis sibuknya dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasul. Mungkin kalau dihitung, mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena setiap kali meriwayatkan hadis Nabi, selalu mereka bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka baca 1000 hadis, berarti 1000 kali salawat. Mereka baca 10.000 hadis, berarti 10.000 kali salawat. Maka ini satu keunggulan. Tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lainnya, ulama sufi, tasawuf, mereka juga bisa untuk bersalawat dengan jumlah yang banyak kepada Nabi. Tapi ulama hadis, setiap harinya yang mereka kaji hadis, otomatis mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan ulama hadis. Oleh sebab itu dikatakan bahwa orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, majlisan, kata Rasul, agrabun nas bi majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Fi riwayat ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, majlisa, tempat duduknya, berarti dia duduk bersama Nabi, paling dekat dengan Nabi. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, yang paling banyak bersalawat kepadaku, agrabun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang kedua, yang paling bagus akhlaknya. Nah, kedua-duanya ini saya ibaratkan, yang satu dulu di samping kanan Nabi Muhammad, yang satunya di samping kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Maka ulama-ulama hadis
mereka membuat 5 instrumen ilmu yang membahas tentang personality Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pertama disebut dengan ilmu fadail. Ilmu fadail ini membahas tentang ilmu yabhasu fi fadaili Rasulillah. Satu bidang ilmu yang membahas tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama-ulama yang menulis kitab membahas hal tersebut di antaranya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Judul kitabnya adalah Al-Wafa bi Fadail Nabi Al-Mustafa. Kemudian ada juga Syekh Yusuf An-Nabhani menulis kitab berjudul Jawahirul Bihar fi Fadail Nabi Al-Mukhtar. Ini kitab membahas apa? Keutamaan Nabi Muhammad. Tadi dibacakan Maulid Rasul, Maulid Ad-Diba. Ada satu fasal menghimpun keutamaan dan mukjizat Nabi. Fagalat al-malaikatu ya Habibur Rahman, lau alimta ma yuradu bika minal khair la'arafta qadra manzilatika 'alal ghair wazdata farahan wa surura wa bahjatan wa nura. Ya Muhammad, abshir faqad nushirat fil kainati a'lamu ulumik wa tabasharatil makhluqatu bi gudumik wa lam yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala illa ja'a li amrika ta'ian wa li maqalatika sami'an. Kemudian dilanjutkan lagi apa? Wad-dab wal ghazalatu yashhadani laka birrisalah wasyajaru wal qamaru wadh-dhi'bu yantiquna binubuwatika an qarib wa markabukal buraq ila jamalika mushtaq wa Jibril syawushu mamlakatika qad a'lana bi dzikrika fil afaq wal qamaru ma'murun laka bil insyiqaq. Itu artinya adalah Syekh Abdurrahman Ad-Daibai sedang menceritakan keutamaan Nabi Muhammad, fadail Nabi Muhammad. Dikatakan di situ malaikat menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Habibur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Seandainya engkau mengetahui hakikat kebaikan yang Allah berikan kepadamu, engkau pasti mengetahui bahwa derajatmu itu melebihi seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, dan engkau akan berbahagia dan senang dan bermegah dan bercahaya. Wahai Muhammad, engkau berbahagialah karena sungguh panji-panji ilmumu sudah tersebar di penjuru alam semesta. Seluruh makhluk berbahagia atas kelahiranmu. Tidak ada sesuatu apapun yang pernah Allah ciptakan melainkan mereka akan taat kepadamu dan mendengar ucapanmu. Bahkan fasayatikal ba'ir bi dhimamik yastajir. Unta pun akan datang meminta perlindungan kepadamu. Biawak wadhab wal ghazalah dan rusa bersaksi akan kenabian dan kerasulanmu. Pohon asyajar, rembulan dan juga serigala, mereka telah mengabarkan bahwa kelak engkau akan diutus menjadi seorang rasul dan seorang nabi. Dan Jibril beserta seluruh malaikat menjaga kerajaanmu, dan Jibril memberikan pengumuman di seantero langit di hadapan seluruh malaikat penyebutan nama muliamu. Dan sungguh bulan ditundukkan di hadapanmu, dengan izin Allah engkau membelah menjadi 2 bagian. Ini luar biasa bagaimana derajat, maghamat, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mengenal Nabi secara hakikat gak bisa. Yang mengenal Nabi secara hakikat itu Allah. Para sahabat pun mengatakan ma'arafnahu illa zillah. Kami tidak mengenal Nabi. Selama ini kami hidup bersama Nabi, yang kami kenal hanya bayangan Nabi Muhammad. Karena hakikat kemuliaan Nabi itu bisa terungkap nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah di situ seluruh jabatan dicabut oleh Allah, termasuk jabatan para anbiya, para rasul. Kalau jabatan para nabi, para rasul saja dicopot di yaumil qiyamah, bagaimana jabatan yang lainnya?
Tapi satu jabatan yang tetap kekal dan ditunjukkan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk di yaumil qiyamah, yaitu jabatan kekasih Allah, jabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti terlihat di situ. Oh, ternyata Nabi kita luar biasa. Magomnya luar biasa, sangat dicintai oleh pencipta alam semesta. Toh surga itu diharamkan dimasuki oleh siapapun, termasuk para nabi. Hurrimat al-jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Nabi mengatakan diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi kecuali aku yang masuk terlebih dahulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena yang punya kunci surga Rasulullah Muhammad, Miftahul Jannah. Tadi dalam doa kita bacakan, Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, karena orang pertama yang masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempatkanlah kami di dalam istana surga, karena istana surga itu yang pertama kali membukanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gambaran mengenal Nabi itu luar biasa. Kita mungkin mengkaji seminggu, sebulan, setahun sekalipun, itu belum selesai membahas tentang kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hidup dengan Nabi, kalau kita riset di dalam kitab-kitab syama'il, ya, ini ilmu kedua namanya ilmu syama'il. Ilmu syama'il membahas sifat Nabi, akhlak Nabi, fisik Nabi, disebut dengan ilmu asy-syama'il. Ulama yang menulis kitab membahas tentang asy-syama'il itu yang terkenal adalah Imam At-Tirmidzi, ya, lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini sekarang sudah diterjemahkan, ya, bestseller bukunya, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad. Itu terjemahan dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, itu nanti bisa dibeli, dibaca itu, karena kita seakan-akan hidup di zaman Rasul dan seakan-akan di hadapan kita ada Nabi Muhammad. Sebagaimana Imam Tirmizi sendiri mengatakan bahwa siapa yang memiliki kitabku di dalam rumahnya, maka seakan-akan ada Nabi Muhammad di rumahnya yang selalu ngobrol dengannya, yatakallam. Maka luar biasa. Ini simbol agama yang tertinggi itu adalah mahabbah kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Diibaratkan oleh para ulama, pintu menuju Allah adalah Nabi Muhammad. Anta babullah ayyumrin atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau adalah pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat dengan Allah tidak melewati pintu Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mungkin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu syama'il membahas bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana fisiknya Nabi, diterangkan oleh para ulama secara rinci. Kitab yang terakhir adalah kitab Syekh Yusuf An-Nabhani, membahas tentang Syama'il Rasul, berjudul Wasail Wusul ila Syama'il Rasul. Kemudian ilmu yang ketiga yang membahas tentang personality Nabi Muhammad disebut dengan ilmu dalail, ilmu yang membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menulis kitab tentang ilmu dalail adalah Al-Imam Baihaqi, berjudul Dalailun Nubuwah, dan juga Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, berjudul Dalailun Nubuwah. Dan ilmu yang keempat yang membahas personality Nabi Muhammad disebut dengan ilmu khosais, membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis oleh Imam Suyuti, satu kitab yang sangat baik menerangkan khosais Nabi, berjudul Khosaisul Kubra.
Beliau ulama kelahiran tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Judul kitabnya Khosaisul Kubra. Kemudian ada kitab karangan Ibnu Mulaqin, salah satu guru daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, berjudul Khosaisun Nabi, membahas tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang terakhir yang membahas secara khusus biografi hidup Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan As-Sirah An-Nabawiyah, ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah mundu maulidihi ila hina wafatihi. Satu bidang ilmu yang membahas biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir hingga beliau wafat, disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawiyah yang pertama itu disebutkan oleh para ulama karya Al-Imam Ibnu Ishaq atau Abu Ishaq Al-Madani, berjudul As-Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab Sirah Nabawiyah abad kedua Hijriah, ditulis oleh Ibn Hisham. Kemudian ada Sirah Nabawiyah ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, tahun 691 beliau lahir, wafat 751 Hijriah, berjudul Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad. Kemudian juga ada Sirah Nabawiyah karya Abdul Qasim As-Suhaili, Rawdul Unf. Dan juga ada Sirah Nabawiyah karya Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, As-Sirah An-Nabawiyah, dari potongan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian mutaakhirin banyak sekali ulama menulis tentang Sirah Nabawiyah. Di antaranya Dr. Said Ramdan Al-Buti fi Sirah Nabawiyah. Kemudian ulama India Syekh Mubarak Furi Ar-Rahiqul Makhtum, dan juga Dr. Mustafa As-Sibai menulis juga Ad-Durus wal Ibar fi Sirah Nabawiyah. Dan juga syarah dari Maulid Ad-Dibai ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki, berjudul Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah. Dan masih banyak, ya, tidak cukup waktu saya sebutkan satu persatu. Kesimpulannya, kenapa kitab sirah begitu banyak? Karena makin digali, dikaji biografi Nabi Muhammad, makin kurang. Makin kurang artinya apa? Belum bisa mengungkapkan kesempurnaan biografi Nabi Muhammad, karena begitu sempurna. Makin dikaji, makin kurang pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad, karena begitu luas daripada biografi hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang terasa nikmat kita membaca Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtud Duror, dan kitab-kitab mawalid lainnya, tidak pernah bosan. Ada yang bacanya setiap hari. Dan guru kami baca maulid setiap hari dari usia belum balik sampai hari tua. Itu tidak pernah beliau tinggalkan dan tidak pernah bosan. Ada yang bacanya seminggu 2 kali, ada yang 3 kali, paling minimal seminggu sekali, paling minimal. Sehingga apa? Ada ittisal bin Nabi, ada ikatan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran bagaimana cara untuk mengenal Nabi. Ada 5 ilmu tadi: ilmu fadail, ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khosais, dan as-sirah an-nabawiyah. Kita biasanya ketika membahas kajian-kajian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yang pertama kali yang kita bahas nasabnya. Nasab Nabi itu yang disepakati berdasarkan riwayat, Nabi Muhammad nasabnya sampai kepada seorang soleh bernama Sayyiduna Adnan. Memang beberapa sejarawan menyebut sampai Nabi Adam, ya. Jadi nasabnya Nabi itu, para muarikh, para ulama ahli sejarah itu banyak mencantum nasab Nabi, disebut mulai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Tuh. Tapi yang mu'tamad, yang kuat itu nasab Nabi yang bisa disebutkan satu persatu itu dari Nabi Muhammad sampai ke Sayyidina Adnan. Di situ kurang lebih ada 22, ya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana ibn Huzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Ya, itu yang disepakati. Jadi kalau dihitung 22. Kalau saya sebutkan kurang 22, berarti ada yang satu yang kurang tuh. Ya, coba dihitung, ya. Muhammad ibn Abdullah
ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abil Manaf, ibn Qusay, ibn Hakim, ibn Murrah, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Pas? Iya, pas sudah. Nanti kalau kurang satu ya manusiawi lah. Ya, pokoknya itu saya pernah hitung 22, ya. 22 yang disepakati sampai kepada Sayyidina Adnan. Dan yang paling substansi yang ingin saya sampaikan di sini, kesemuanya itu muslim. Kesemuanya muslim. Tidak ada satupun itu yang kafir. Semuanya muslim menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ulama menulis kitab biografi leluhur Nabi. Satu persatu biografi leluhur Nabi dibahas. Itu Fakhrul Mu'abbad nama kitabnya. Membahas tentang apa? Biografi nasab Rasul Muhammad SAW. Salah satu Nabi namanya Armia itu bertemu dengan leluhur Nabi Muhammad dan melihat ada cahaya bersinar di jidat buyutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Armia namanya. Bahkan Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa itu ketika berperang dan pernah jadi konflik antara Bani Israel dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Quraisy belum disebut Quraisy karena Quraisy itu Fihir. Ya, Fihir itulah leluhur Nabi yang pertama kali dijuluki Quraisy. Sebelumnya itu berperang dengan Ma'ad. Jadi Ma'ad ini kan kakek buyutnya Rasul Muhammad SAW. Nabi Musa di Mesir dengan Bani Israel. Pernah satu kejadian, satu masa terjadi konflik antara Bani Israel menghadapi Ma'ad, buyutnya Nabi Muhammad. Terjadi peperangan. Nabi Musa diminta oleh kaumnya berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel. Melawan siapa? Sayyidina Ma'ad dengan pasukannya. Sayyidina Ma'ad buyutnya Rasul. Nabi Musa doa, ya Allah kasih kemenangan. Ternyata setiap kali perang kalah. Nabi Musa punya kelompok, Bani Israel kalah. Peperangan pertama kalah, kedua kalah. Akhirnya Nabi Musa, ya Rob, saya ini kan nabimu. Saya doa, apakah tidak diijabah? Kalimullah. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, bagaimana saya bisa mengijabah doamu? Sedangkan lawan yang kalian hadapi, Sayyidina Ma'ad itu adalah buyut Nabi terbaik, Nabi Muhammad, yang akan lahir dari sulbinya. Coba lihat tuh. Nabi Musa doanya tidak dijawab oleh Allah karena berperang menghadapi siapa? Buyutnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ma'ad. Itu. Kata Allah Ta'ala, karena nur Nabi Muhammad ada di situ. Bagaimana bisa saya mengijabah doamu untuk mengalahkan buyutnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ma'ad, sedangkan cahaya Nabi Muhammad ada di sulbinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, ini orang-orang soleh. Dan mereka itu syariat Al-Quran belum menurunkan haramnya khamar. Itu kan tahun 2 Hijriah menurut sebagian sejarawan. Khamar itu diharamkan tahun 2 Hijriah. Ada yang mengatakan 3 Hijriah. Kesimpulannya haramnya di Madinah. Tapi seluruh leluhur Rasul, mereka sudah membuat undang-undang bahwa anak turunannya dan famili mereka semuanya diharamkan meminum minuman keras. Padahal Al-Quran belum menyatakan hukum haramnya meminum minuman keras. Mereka menggunakan syariat siapa? Syariat Nabi Ibrahim. Nasab Sayyidina Adnan disepakati sampai kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Ada satu salawat dari seorang ulama besar di Bogor, dikenal dengan keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saya punya rasail, ya, tulisan surat beliau. Itu ada catatan, di situ ada sigot salawat. Sallu ala jaddil Hasan Muhammad At-Tahiri Al-Yamani, sallu ala jaddil Hasan. Ya Allah, berikanlah salawat, atau kalian wahai orang beriman bersalawatlah kepada kakeknya Hasan. Di sigot yang lain, solli, bentuk tunggal, solli ala jaddil Hasan, berikanlah salawat kepada kakeknya Hasan, Muhammad, yaitu Nabi Muhammad,
At-Tahiri, manusia yang suci, Al-Yamani, yang berbangsa Yaman. Ini lafaz Al-Yamani, berbangsa Yaman, ternyata sejarahnya itu nanti bisa kita pahami di zaman Nabi Ismail. Makkah di zaman itu gak ada penduduk. Manusia pertama yang memakmurkan wilayah yang kita kenal sekarang, kota suci Makkah Al-Mukarramah, yang pertama kali bermukim di tempat tersebut adalah dua manusia. Yang satu Siti Hajar, kemudian yang kedua putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tidak ada yang lain yang tinggal di situ. Kemudian datang Hafilah, satu rombongan dagang berasal dari negeri Yaman, Bani Jurhum. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai punya kitab sejarah Tarikhul Maimun, itu membahas tentang sejarah kota Zabid dan juga kutipan sejarah Yaman. Dijelaskan di situ, rombongan dagang ini datang mampir ke wilayah tersebut karena mereka ingin mencari air. Di zaman itu mendeteksi adanya air, dilihat kalau di atas udara ada kumpulan burung, berarti di bawah ada air. Karena burung dia cari air minum gitu. Maka dilihat ada kumpulan burung, mereka mengatakan ayo kita pergi ke tempat tersebut. Ternyata sampailah di tempat tersebut sudah ada dua manusia mulia, yaitu Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Dan air Zam-Zam yang Allah munculkan pertama kali di masa beliau. Dikatakan dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Alusi Al-Baghdadi, itu menyebutkan bahwa malaikat Jibril memukul dengan sayapnya tanah tersebut, kemudian keluarlah air Zam-Zam persis di bawah kaki Nabi Allah Ismail. Maka mereka ini Bani Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar, boleh tidak meminta air, karena mereka tahu lokasi tersebut mereka sering lewati, tidak pernah ada air. Ketika ada dua manusia berkah ini, Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail, baru muncul air Zam-Zam. Maka mereka tahu ini adalah haknya mereka. Minta izin, minta air, dikasih oleh Siti Hajar. Mereka putuskan, ini letak geografis strategis di Makkah, posisinya di tengah bumi. Kemudian di Jazirah Arab menjadi pusat lintas perdagangan. Maka mereka katakan, bagaimana kalau kita tinggal saja di sini? Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Dibuatlah peradaban di situ. Tinggallah mereka, dinikahkan anak perempuan dari Bani Jurhum asli Yaman dengan Nabi Allah Ismail. Dari situlah lahirlah suku Quraisy, penduduk asli kota Makkah. Maka syair itu mengatakan Nabi Muhammad Al-Yamani, ada darah Yaman sebab darah Nabi Muhammad juga mengalir darahnya Nabi Ismail yang menikah dengan wanita Yaman, Bani Jurhum, yang turunan tersebut berasal dari wanita Yaman itu. Maka dinamakan Nabi Al-Yamani. Subhanallah, waktu berjalan, ternyata di dalam sejarah banyak anak turunan Nabi Muhammad hijrah ke Yaman. Sebelum mereka hijrah ke Yaman, turunan sahabat sudah ada di Yaman. Ada turunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Amudi, itu turunan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Ada Al-Khatib, itu turunan sahabat. Dan masih banyak, Ammar bin Yasir. Mereka bermukim dulu di situ. Baru tahun 317 Hijriah kurang lebih, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Hadramaut, disambut oleh mereka. Ini bukan hal yang kebetulan, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan sebenarnya Nabi itu punya keinginan ingin hijrah ke Yaman, bukan hijrah ke Yathrib, Madinah. Karena Nabi paham sejarah, asal usul Nabi ini punya leluhur dari Yaman, dari pihak ibu, dari pihak perempuan, dari Nabi Ismail istrinya. Dan Nabi paham orang-orang Yaman, Nabi puji, hatinya lembut, hatinya halus, orangnya baik, ahli hikmah, ahli fikih. Ingin hijrah ke Yaman, tapi takdir menetapkan perintah Allah hijrahnya ke Madinah. Dan di Madinah juga istimewa, orang-orang yang punya karakter yang baik, disambut Nabi Muhammad SAW. Tapi keinginan Nabi itu tetap Allah ijabah. Lewat apa? Lewat anak turunannya. Mereka hijrah ke Yaman.
sampai Wali Songo datang dan seterusnya, semuanya bersumber dari negeri Hadramaut. Nah, ini yang dibahas pertama kali di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, bahwa yang kita kenali harus nasab Nabi dulu, sehingga kita tahu bahwa beliau ini manusia pilihan, Thahirun Mutahharun, orang yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari beliau sampai Nabi Adam semuanya itu muslim. Tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla. Tapi biasa terjadi fitnah. Ya, orang besar itu sering difitnah. Ya, ada yang mengatakan orang tuanya kafir. Termaktub di dalam beberapa riwayat. Ada yang mengatakan kakeknya juga kafir, menyembah berhala katanya. Riwayat Imam Baihaqi padahal palsu. Imam Baihaqi tidak pernah meriwayatkan itu. Kitab dipalsukan itu hal yang sudah terjadi sejak lama. Gitu. Dan Imam Baihaqi ulama ahli sunnah wal jamaah, menjunjung tinggi kehormatan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, ini yang harus dipegang ya, bahwa nasab Nabi suci. Jadi kalau kita ingin menyatakan Nabi Muhammad gak ada yang kurang, begitu dah. Sempurna. Al-Kamil wal-Akmal. Manusia yang sempurna dan paling sempurna. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini luar biasa. Mereka memperhatikan Nabi bukan hanya dari sisi ibadahnya Nabi, bukan dari sisi sunnah Nabi, bahkan fisiknya Nabi diperhatikan. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang biografi hidupnya selengkap biografi hidup Nabi Muhammad. Gak ada. Coba bisa ditantang ini. Tokoh mana yang biografi hidupnya dijelaskan secara rinci dan secara spesifik hingga jumlah rambut putih pun dihitung? Nabi punya rambut putih itu ada dua riwayat mengatakan. Riwayat pertama 17 helai rambut putih. 17 helai. Tidak pernah didapati biografi satu tokoh manusia rambut putihnya dihitung, tidak ada. Ini khusus untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain mengatakan Ishrun, rambut putih Nabi ada 20 helai. Begitu juga di jenggot. Jadi yang dihitung bukan hanya di rambut, di jenggot juga dihitung. Salah satu sahabat yang membuat observasi khusus terhadap fisiknya Nabi, yaitu putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kami baca di kitab Al-Buduru At-Tali'ah, syarah daripada Risalah Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Dr. Ahmad Yusuf Nisaf. Di bagian akhir bab haji itu ada satu kebiasaan Ibnu Umar ketika melaksanakan ibadah umroh maupun haji, khususnya di Madinatul Munawwarah. Itu beliau selalu dengan kendaraannya lewatin satu pohon, keliling di situ pohon. Sudah keliling pohon itu baru lanjut ke masjid. Dan itu diperhatikan oleh sahabat-sahabatnya. Padahal keliling pohon itu gak masuk manasik haji, tidak masuk arkan haji, tidak masuk sunnah-sunnah haji atau umroh. Di luar itu. Maka ditanya kepada Ibnu Umar, kami perhatikan tiap kali engkau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kalau di kota Madinah selalu engkau keliling di satu pohon itu. Apa jawaban beliau? Karena biasanya Nabi Muhammad SAW, beliau sering keliling di pohon itu. Saya ingin ikut jejaknya. Kebiasaan Nabi Muhammad pun saya ikut. Padahal tidak masuk dalam apa? Sunnah haji atau umroh. Tidak masuk dalam rukun haji atau umroh. Tidak masuk dalam wajib haji ataupun umroh. Tapi dia ingin mengikuti semua jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itulah pencinta sejati. Pencinta sejati gak pakai nanya mana dalilnya. Karena yang dilakukan oleh Nabi itu dalil. Yang dilakukan oleh Nabi itu dalil. Baik yang sifatnya diucapkan, baik juga sifatnya yang dilakukan, baik sifatnya yang didiamkan, dan baik sifatnya yang diisyaratkan. Yang kadang-kadang yang diisyaratkan ini yang banyak yang luput gitu. Kebanyakan pahamnya ucapan, perbuatan.
contoh dengan perbuatan, contoh dengan ucapan. Tapi isyarat ini orang-orang yang punya zauk, punya rasa dalam beragama, punya cinta kepada Nabi Muhammad, isyarat itu mereka bisa paham. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Salah satunya ini, perayaan Maulid ini isyarat. Cari gaul gak ada. Gaulan Nabi SAW, siapa yang melakukan Maulid dapat pahala sekian, gak ada. Kutubu Tis'a juga tidak ada. Atau perbuatan Nabi merayakan hari Maulidnya, gak ada fi'il. Tapi isyarat begitu banyak. Ditanya kepada Nabi Muhammad, kenapa puasa hari Senin? Dzaka yaum wulidtu fi. Hari Senin itu hari lahir saya, kata Nabi Muhammad. Itu isyarat. Isyarat Nabi memuliakan hari lahirnya. Tinggal kita buat standar mi'yar hukum, apakah perbuatan ini ada yang dilarang enggak? Bertentangan dengan hukum syariat tidak? Bertentangan dengan aqwal ulama tidak? Nah, itulah yang menjadi rujukan hukum. Jadi sunnah juga ada yang isyarat. Isyarat kita harus berusaha menangkap itu dengan apa? Dengan ta'azim dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar juga mencontohkan, Nabi mengatakan dalam hadis, ahfus syawarib wa auful liha. Ya, cukur kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian. Khaliful musyrikin. Dalam satu riwayat ini dikutip oleh Al-Imam Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ibnu Umar observasi jenggotnya Nabi itu seukuran apa? Sampai setingkat itu. Setiap kali memandang wajah Rasul, ini mereka gak berani menghadap langsung. Jadi yang bisa meriwayatkan fisik Nabi itu bisa dihitung dengan jari. Sayyidina Ali meriwayatkan, istri meriwayatkan, Ummu Ma'bad meriwayatkan. Sedikit riwayat sahabat yang bisa menerangkan fisiknya Nabi itu sedikit. Alasannya apa? Mereka mengatakan, ma kuntu utik an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Kami punya mata ini gak berani memandang wajah beliau, karena begitu besar wibawa beliau, keagungan beliau begitu besar, sehingga untuk menatap pun kami tidak sanggup, kata mereka. Maka ditanya kepada Ammar bin As dan beberapa sahabat, bagaimana sih siflana, coba sifati kepada kami bagaimana fisiknya Nabi. Mereka mengatakan, demi Allah, kami seumur hidup bersama Nabi, gak pernah lihat wajahnya Nabi. Sekalipun lihat sedetik kami tundukkan pandangan, karena tidak mampu melihat kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad sekali pandang bisa menceritakan secara spesifik manusia yang wangi, yang indah, yang tampan. Ini salah satu sifat fisik Nabi yang terbaik diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ketemunya sekali dengan Nabi, sekali. Waktu Nabi hijrah mampir di kemah mereka. Kemudian Ummu Ma'bad hanya punya kambing kurus kecil. Nabi Muhammad meminta izin, ada makanan, kami hijrah belum makan. Dia mengatakan, ada cuma kambing kecil seekor. Kata Nabi, tidak masalah yang kecil, saya mau bagi ke sahabat saya beberapa orang, mereka juga lapar belum makan. Diizinkan oleh sang ibu. Disentuh oleh Nabi, kambingnya gemuk, dagingnya berkualitas terbaik. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, bahkan kambing jantan Nabi sentuh, minta susu, berubah jadi betina, air susunya keluar. Selesai itu disentuh lagi, kembali lagi menjadi kambing jantan. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka saksikan begitu bagaimana mukjizat Nabi tampilkan di hadapan mereka. Ya. Mereka lihat kebesaran Nabi. Nabi sebelum menjadi Rasul di usia 40 tahun itu keajaiban sudah ada di sekeliling Nabi. Fala yamurru sallallahu alaihi wasallam bi hajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kalau lewat di gang yang di situ ada bebatuan, ada pohon-pohon, itu terdengar suara salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ternyata sumber suaranya dari pohon dan bebatuan. Sampai sekarang gang itu dinamakan Zikhakul Hajar. Sampai sekarang masih ada, namanya Gang Batu.
Dinamakan gang batu karena setiap kali Nabi lewatin jalan tersebut, gang tersebut, batu-batuan dan pepohonan yang ada memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, riwayat semacam ini menambahkan penghormatan cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu dianalisa oleh Ibnu Umar, jenggotnya Nabi ukurannya seperti apa? Gitu. Dilihat dapat kesimpulan. Jadi maksud panjangkanlah jenggot itu, batasannya segenggam, beliau katakan. Karena Ibnu Umar itu dikatakan yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'ala al-kaffi. Guru-guru kami mengajarkan begini, dipegang, kemudian jenggotnya sampai di ujung nih. Kalau dia lewat digunting, lewat telapak tangan ini digunting. Jadi seukuran segenggam tangan, kata Ibnu Umar. Tuh. Walaupun ada yang di bawah itu ya kita hormatilah, ya nggak masalah. Tapi itu sahabat loh, Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar meriwayatkan demikian, segenggam daripada telapak tangan. Maknanya apa? Teliti sekali dengan Nabi Muhammad. Serinci itu mereka mengamati, menganalisa sosok Nabi Muhammad SAW. Dilihat jenggotnya Nabi seperti itu, diikuti oleh Ibnu Umar. Bahkan selera makan Nabi juga mereka memperhatikan. Dilihat oleh Anas bin Malik, oh Nabi suka itu sayur labu. Dia sayur labu. Dia perhatikan, oh ternyata Nabi ini kalau makan sayur labu beliau senang. Beliau suka sayur labu. Padahal seleranya Anas bin Malik itu tidak suka sayur labu. Tapi semenjak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan sayur labu, dia mengatakan mulai hari ini dan seterusnya saya mencintai sayur labu karena mengikuti selera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pencinta sejati, semua diikuti ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu jelas teladan yang baik, sekalipun itu hal yang mubah, tidak masuk dalam ruang ibadah, tapi ketika kita lakukan dengan dasar cinta, ingin ikut orang yang dicintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sayyidina Jabir juga begitu. Nabi undang makan ke rumah, ya Jabir, ayo ke rumah saya undang makan. Sayyidina Jabir diundang makan di rumah Rasul. Sampai di rumah Nabi bertanya kepada sang istri, ada makanan? Nah, istri mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, tidak ada makanan, tapi ada cuka sama roti khol. Kata Nabi, gak apa-apa itu cuka itu, ni'mal idam al khol, kata Nabi. Wa fi riwayah ni'mal udum, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Nabi hibur istrinya. Dapat suami zaman sekarang di Toreba tuh, ceng anak terlalu masa datang sulapar kok, ada akhlak. Nabi hibur, Jabirul khawatir, yang ada apa cuka, ya khair, gak apa-apa, ini makanan terbaik. Makanya mustafat, faedah yang diambil dari hadis ini, itu yang pertama, Nabi ingin menghibur hati istrinya. Makanan yang ada itu tidak mau buat kecewa istrinya, kasihan hanya ada itu, ya ini makanan terbaik, kata Nabi. Senang hati istrinya, dapat pahala. Yang kedua, memang cuka punya khasiat. Al-khol itu disebutkan khasiatnya bisa menghilangkan stres, kemudian menangkal radiasi atau kuman-kuman, meningkatkan imun. Itu cuka. Tapi bukan bumbu cuka yang di dapur nih, bukan. Ya, itu minum usus tawala. Itu zat kimia. Ya, itu cuka yang dimaksud cuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi produknya ada zaman sekarang. Itu cuka terbuat dari anggur atau kurma. Kata Lais Al-Misri membuat satu riset. Beliau ini ulama dan pedagang, jadi paham produk-produk yang ada di zaman itu. Apalagi hidupnya di masa Imam Malik, ya. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kata Lais bin Sa'ad Al-Misri, beliau mengatakan bahwa cuka yang ada di zaman Rasul itu kemungkinan besar terbuat dari dua buah. Cuka yang terbuat dari anggur atau cuka yang terbuat dari kurma. Ada pendapat ketiga mengatakan apel, cuka yang terbuat dari buah apel. Tapi yang terbuat dari buah apel ini dibantah oleh Imam Lais bin Sa'ad, karena apel di masa itu tidak menjadi buah-buahan yang populer dan banyak berada di kota Madinah.
Mungkin zaman sekarang iya, tapi di zaman Nabi buah apel itu banyaknya di Syam, tidak ada di Madinah. Kebanyakan buah yang ada di Madinah itu anggur sama kurma. Maka kemungkinan besar cuka ini terbuat dari anggur atau kurma. Itu analisa daripada Lais bin Sa'ad al-Misri. Dan ini diterangkan di dalam beberapa kitab qamus seperti Al-Ghamus, Al-Muhit karya Fairuz Abadi juga menerangkan pendapat tersebut. Di dalam kitab fikih juga selalu disebut cuka anggur. Wal khamru iza takhallalat binafsiha, ya. Khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya menjadi suci. Maka cuka di sini yang dimaksud adalah khamar itu yang dimaksud adalah dari anggur. Difermentasi berubah menjadi cuka, maka cukanya ini terbuat dari anggur. Itu kata Rasul, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sayyidina Jabir ketika mendengar Nabi bersabda demikian, padahal ini sebenarnya tujuan utama hibur hati istri, tapi karena sudah mendengar Nabi mengatakan lauk terbaik adalah cuka, pulang ke rumah semua di dapur isinya cuka. Kenapa? Ikut selera Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Begitu sahabat mereka di dalam ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW secara total. Imam Malik buat riset, Nabi makan buah apa yang Nabi sering suka. Dicari, dapat 3 buah. Di sini dikatakan hadrawat. Kalau hadrawat itu sayur, ya. Tapi kalau kita terjemahkan di zaman kita kan itu semangka, dia maksudnya apa? Buah apa sayur? Buah. Ya, cuma bahasa di kitab itu hadrawat, sayur-sayuran. Terlepas dari masalah bahasa, beliau mengatakan Nabi itu paling suka 3 buah. Yang pertama al-bitih, buah semangka. Ya. Yang kedua, kalau ada durian mungkin durian kali ya. Cuma di sana durian nggak tumbuh kan. Makanya kosakatanya kosakata baru tuh. Jadi kosakata bahasa Arab durian itu baru. Namanya Abu Syaukah, bapaknya duri. Ya karena mungkin bentuknya semua dengan duri, orang-orang Arab namakan Abu Syaukah, ya bapaknya duri. Itu kosakata baru, zaman Nabi belum ada tuh durian. Kosakata baru juga adalah Abu Syu'ur, bapaknya bulu. Buah apa itu kira-kira? Rambutan. Karena dia berambut, bapaknya bulu, ya. Insyaallah. Akhirnya diteliti, oh Nabi suka bitih, semangka. Yang kedua al-kitha, timun. Nah, timun masuk sayur, al-kitha. Kemudian yang ketiga yang terkenal ruto, tamar, kurma. Ya, tapi kurma yang biasa ruto, masak di pohon. Jadi kurma itu kalau dia baru tumbuh kecil namanya kholilun, pentil. Nanti buahnya sudah agak tumbuh sedikit lagi besar tapi masih mentah, namanya bulhun. Naik lagi dia sudah mulai mengkal, busrun. Naik lagi namanya rutob, sudah masak di pohon. Dikeringkan, tamrun, ya, namanya rutob al-mujaffaf, kurma yang dikeringkan. 3 ini disukai oleh Nabi. Cara makan kurma, Imam Malik dapat riwayat Nabi itu punya cara makan kurma ajwa khususnya. Dalam riwayat Ibnul Qayyim dalam kitab At-Tib An-Nabawi yang lahir 651 Hijriah wafat 751 Hijriah, itu Rasul bersabda, man tasabbaha sab'a ajawatin, siapa yang sarapan pagi menggunakan atau mengkonsumsi 7 buah kurma ajwa, lam tusibhu fi dzalikal yaumu sihrun wala summun, di hari itu dia tidak bisa terkena sihir ataupun racun. Nah, riwayat cara makan kurma yang Nabi contohkan itu menurut Imam Malik dapat riwayatnya, maka dipraktekkan cara makan kurma. Cara makan timun juga demikian, ada riwayatnya menurut Imam Malik. Tapi yang tidak ada riwayat cara makan semangka. Cara makan semangka Nabi itu seperti apa? Tidak ada riwayat. Akhirnya beliau itu dikatakan tidak pernah makan semangka. Ditanya kenapa tidak pernah makan semangka, beliau menjawab, li'anni lam a'rif kaifiyata akli bitihi Rasulillah, karena saya tidak tahu cara makan semangka Nabi seperti apa. Sampai setingkat cara makan semangka pun diikuti oleh Al-Imam Malik. Salah satu ulama besar Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sagran juga demikian. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Latif disajikan beliau secangkir kopi. Kemudian beliau ketika meminum kopi mengeluarkan siwak. Siwaknya dicelupkan ke dalam kopi. Setelah itu siwak digunakan. Jadi tidak pernah minum secara langsung cukup, selalu pakai siwak. Maka ditanya kepada beliau,
kenapa setiap minum kopi selalu menggunakan siwak, tidak minum secara langsung? Kata beliau apa? Yang pertama, ini kopi di zaman Nabi tidak ada, sehingga cara minum kopi Nabi Muhammad saya tidak tahu. Tapi kalau siwak Nabi sunnahkan, dan cara menggunakan siwak ada riwayatnya. Maka saya ingin dapat pahala sunnah, saya menggunakan minum kopi menggunakan siwak. Begitu. Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi makanan. Imam Nawawi mengatakan kalau selera kita ikut selera Nabi itu juga mustahab, suatu anjuran. Dan pasti apa yang disukai oleh Nabi itu baik. Pasti baik, punya khasiat, punya manfaat. Yang berikut, sahabat juga mereka mengenal Nabi dari kostum. Rasulullah punya pakaian diriwayatkan, ya, imamah. Imamah ini ada yang sifatnya tradisi Arab, ada yang sifatnya sunnah. Kalau imamah orang-orang musyrik itu menggunakan imamah tanpa kofiah, langsung, jadi rambut kelihatan dari atas. Itulah yang Nabi katakan di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya, al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Perbedaan kita dengan orang musyrik ketika menggunakan imamah, yaitu kita umat Islam menggunakan imamah di atas kofiah. Dan itu imamah sunnah. Tapi kalau tanpa kofiah, kelihatan rambut, langsung menggunakan imamah, kata Nabi itu imamahnya orang-orang musyrik. Dan itu diperhatikan bagaimana cara menggunakan imamahnya Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab-kitab Syama'il itu ada namanya bab al-amaim, bab tentang imamah secara khusus. Dalam riwayat disebutkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, beliau riwayatkan satu hadis, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Mukarramah wa alaihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke kota Makkah di tahun 8 Hijriah, di saat pembebasan Fathul Makkah, itu diriwayatkan Nabi menggunakan imamah berwarna hitam. Maka dibuat bab khusus ketika terjadi jihad, peperangan, biasanya Nabi menggunakan imamah warna hitam. Kecuali di Ghazwatul Hunain, ya, perang Hunain setelah Fathul Makkah itu Nabi menggunakan imamah warna kuning. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, imamah engkau warna kuning. Kata Nabi, ya, para malaikat yang Allah kirim membantu kita dalam peperangan, mereka menggunakan imamah warna kuning. Nabi menggunakan imamah warna kuning. Secara umum aktivitas beliau sehari-hari imamah warna putih, dan kostumnya yang beliau sukai kostum warna putih. Beliau katakan dalam hadis dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain, kitab fikih, di situ mengatakan albisu min thiyabikumul bayada fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Gunakanlah baju kalian warna putih karena itu baju terbaik kalian, kata Nabi Muhammad, dan kafanilah orang yang wafat di antara kalian menggunakan kain berwarna putih. Jadi Nabi secara umum menggunakan warna putih, kadang-kadang warna hijau. Itu di dalam Al-Quran dikatakan pakaian penghuni surga warna apa? Hijau. Kata As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Ithaf, beliau mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyatakan kenapa penghuni surga pakaiannya warna hijau. Maka dijawab oleh beliau, karena Nabi suka warna putih dan warna hijau. Jadi stylish dari pakaian surga itu ikut selera Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka warna hijau, Allah jadikan kostum penghuni surga warna hijau dan warna putih, ditambah dalam satu riwayat warna putih. Kedua-duanya itu adalah warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tuh, Nabi punya selera, Allah jadikan kostum penghuni surga karena Nabi suka warna hijau dan warna putih. Wa kiblat kita Ka'bah itu juga selera Nabi Muhammad. Seandainya kalau waktu itu Nabi Muhammad ingin kiblat arahnya ke Moti, itu akan sholat ke Moti, bukan ke Makkah. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Kami melihat engkau menggerakkan wajah ke langit, berharap kiblat dipindah. Yang dahulu kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Al-Imam Ibnu Hajar sekali dalam kitab Fathul Bari mengatakan 16 sampai 17 bulan umat Islam di zaman itu kalau sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu perpindahannya terjadi pada tahun 2 Hijriah sebelum Perang Badar di bulan Rajab tanggal 17 Rajab. Perpindahan daripada arah kiblat. Kok bisa pindah? Tardoha, Allah katakan, karena Nabi suka kiblatnya ke Ka'bah. Maka saya katakan waktu itu kalau Nabi suka kiblatnya ke Moti, hari ini kita sholat menghadap ke Moti. Karena bukan Ka'bahnya, tapi karena Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan rancangan proyek proyek pembangunan Ka'bah itu yang punya proyeknya Allah. Tuh. Yang jadi pekerjanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, pengawasnya malaikat Jibril, tapi yang punya Nabi Muhammad. Jadi itu dibangun untuk Nabi Muhammad SAW. Ka'bah dibangun untuk Rasul, karena Allah tahu Rasulullah suatu saat ingin arah kiblat menghadap ke Ka'bah. Maka sebelum beliau lahir Allah sudah perintahkan, ayo bangun Ka'bah karena kekasihku nanti ingin sholat menghadap ke Ka'bah. Luar biasa. Tardoha, sesuai apa yang kamu suka. Kemudian sahabat juga mereka mengenali Nabi. Selain daripada tadi pakaian Nabi, mereka melihat Nabi menggunakan apa? Jubah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yalbisul qamis fauqa ka'bain. Dalam riwayat Mustadrak ditulis oleh Al-Imamul Hakim An-Naisabur yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, menyatakan Nabi biasa menggunakan gamis di atas kedua mata kaki. Atas mata kaki itu memang anjuran ya, tapi tidak sampai masuk neraka kalau di bawah mata kaki. Itu anjuran sunnah dan khilafiyah. Harga kain di zaman itu mahal. Orang-orang kaya biasa menyombongkan dirinya dengan menunjukkan strata sosialnya lewat kain. Mereka tahu dari pakaian. Oh, kalau kainnya di bawah mata kaki orang kaya, berarti dia beli kainnya banyak. Tapi kalau kainnya di atas mata kaki orang miskin. Maka kita dapat sahabat ada punya satu pakaian, Zulbijadain. Itu hijrah, masuk Islam, hijrah menemui Nabi. Kaumnya menangkapnya, kalau kau keluar semua hartamu ditinggal. Kalau kau ikut Muhammad, dia katakan kalian ambil semua harta saya beserta seluruh pakaian saya, tidak apa-apa, asalkan jangan melarang saya hijrah menemui Nabi Muhammad SAW. Dia tinggalkan hartanya, rumahnya, kampung halamannya hanya untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia tiba di kota Madinah bertemu Rasul. Dia menyatakan keislaman di hadapan Nabi. Tidak lama waktu meninggal dunia beliau. Nabi ikut antarkan jenazahnya. Itu disebutkan mau dikafani gak ada kain, hanya pakaian, tutup di bagian kepala, bagian kaki terlihat. Tutup bagian kaki, kepala dan dada terlihat. Saking pendeknya kain yang dia gunakan, dan hanya satu pasang badan itu saja pakaian yang dia gunakan. Tapi lihat pengorbanan dia dibalas oleh Nabi Muhammad. Itu sahabat mengatakan seandainya kami yang meninggal itu. Saking mereka punya angan-angan. Karena apa? Nabi yang gendong jenazahnya dan Nabi sendiri yang masukkan ke liang lahat. Sahabat-sahabat itu menyaksikan seandainya kami jenazah itu, kami digendong oleh Nabi Muhammad, dimasukkan langsung oleh Nabi Muhammad ke liang lahat, dan Nabi mendoakan, ya Allah hari ini saya ridho kepadanya, kata Nabi Muhammad. Saya Nabi Muhammad ridho kepada fulan, si jenazah ini, maka ya Allah tolong ridhoilah si fulan. Kata sahabat, seandainya saya jenazah itu dapat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi karena faktor harga kain mahal, maka orang-orang sombong ingin menunjukkan hartanya lewat pakaian. Disitulah keluar riwayat man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menyeret-nyeret bajunya, karena bajunya kepanjangan, jalannya terseret-seret dengan kain, maka di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan memandangnya. Ada kata apa? Khuyala, dia menyeret-nyeret dengan tujuan kesombongan. Khuyala itu artinya congkak dan sombong atau pamer gitu. Maka masalah ini masalah khilafiyah. Di dalam 4 mazhab berbeda pendapat. Ada memang yang mengatakan harus di atas mata kaki. Ada yang mengatakan enggak, mubah.
ada yang mengatakan makruh gitu. Bahkan ada yang mengatakan itu perkara karena takut terkena najis. Mau sholat pakaiannya terlalu di bawah, takut ada najis di jalan, kena itu pakaian, makanya disunnahkan di atas. Nah ini pakaian Nabi sedetail itu mereka riwayatkan, ya, riwayatkan sedetail mungkin. Kemudian yang berikut, sahabat juga memperhatikan aroma wangi Nabi Muhammad. Di Maulid Ad-Diba gimana? Ya, kalau Nabi lewat satu jalan, setelah itu sahabat lewat, mereka cium aroma wangi, mereka tahu ini jalan tadi dilewati oleh Nabi Muhammad. Dari mana mereka tahu? Aroma wangi, keringat Nabi lebih wangi dari minyak kasturi. Wa idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi wa idza jalasa fil majlisin baqiya min tibihi baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyaba wa yujadu minhu ahsanu tib wa in lam yakun qad tatayyaba wa in lam yakun qad tatayyaba. Ya, di Maulid Diba ya. Apabila beliau lewati satu jalan, maka sahabat itu mengetahui jalan ini setelah dilewati oleh Rasul Muhammad SAW. Dari mana mereka tahu? Aroma wangi. Ini wanginya Nabi Muhammad SAW. Apabila duduk di satu majlis, aroma wanginya bertahan hingga berminggu-minggu, masih tercium wanginya Nabi Muhammad SAW. Dan ditemukan dari aroma wangi Nabi Muhammad minyak wangi yang paling wangi, walaupun beliau tidak menggunakan minyak wangi, karena keringatnya itu adalah minyak wangi. Nah ini dari keringat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat bahkan mengikuti Nabi, namanya Tolha. Dia tinggal di Kuba. Ada masjid namanya Masjid Kuba. Ini masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Kalau masjid pertama di dunia ini kan Masjidil Haram, tapi masjid pertama dalam sejarah Islam itu Masjid Kuba. Dibangun oleh Ammar bin Yasir. Ini anak namanya Tolha, masih anak-anak. Dia cinta benar kepada Rasul sampai-sampai dia ikutin di mana Nabi berjalan, karena di pasir itu ada jejak kaki Nabi. Jadi dia kalau jalan kemana-mana, kalau Nabi ada hari itu jalan, dia ikutin jalan Nabi lewat pijakan bekas kaki Nabi Muhammad di jalan-jalan. Ikut Nabi dari belakang. Ini yang di belakang simak menyaksikan itu heran. Ini anak kenapa jalan di belakang Rasul? Kemudian ditanya kepada beliau, ini anak, kenapa kau jalan di belakang Nabi? Dia mengatakan, saya ingin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi berpijak, saya ingin menginjak pijakan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi menoleh ke belakang, tersenyum kepada anak tersebut. Dia mengatakan, ya waladi, kenapa kau ikutin saya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu. Anak kecil. Ya Rasulullah, saya cinta kepadamu. Nabi tersenyum bahagia. Kata Nabi, kalau benar kamu cinta, boleh tidak saya uji? Kata Nabi Muhammad SAW. Ini disebut dalam kitab Al-Isobah Fitamis Sahabat. Ada 9 jilid. Ya, di bab, ada bab namanya Tolha, kalau tidak salah nama anaknya tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani ceritakan, Nabi katakan, kau cinta kepada saya? Benar ya Rasulullah, saya cinta kepadamu melebihi apapun, kata anak itu. Kalau begitu saya uji, kata Rasulullah. Kalau benar kamu cinta kepada saya, kau pulang ke rumah, kau bertemu ayah dan ibumu, kamu bunuh mereka berdua untuk saya. Ini kan tidak mungkin Nabi perintahkan itu, tapi Nabi mau bercanda sekaligus menguji sejauh mana cintanya dia. Ini jawaban yang membuat sejarawan heran. Seluruh ahli sejarah heran dengan jawaban anak ini yang bertemu Nabi tidak lama, hanya sesaat, tapi sudah jatuh cinta seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, jika itu perintahmu, saya akan lakukan saat ini juga. Kata Nabi, jangan. Innama bu'istu rahmah. Saya diutus oleh Allah membawa kasih sayang. Saya diutus oleh Allah untuk mengajarkan kalian berbakti kepada kedua orang tua. Tadi saya hanya menguji sejauh mana cintamu. Sesuai hadis Nabi, tidak beriman seorang di antara kalian hingga dia jadikan aku lebih dia cinta melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ternyata engkau masuk di dalam pernyataan hadis tersebut, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman engkau sempurna, kata Rasulullah SAW. Maka setelah itu Nabi balik ke Madinah. Tidak lama dapat informasi
bahwa anak itu sakit. Nabi dengan kesibukan yang luar biasa mendengar kabar itu anak sakit, Nabi datang mengunjungi anak tersebut. Nabi menghadiri di tengah, di sampingnya dia dalam keadaan detik-detik wafat. Rasul yang tuntun dia. Dan Nabi mengatakan, ya waladi, kau jangan sedih. Ya, saya akan bantu kamu di yaumil qiyamah. Ya, saya akan bantu kamu. Padahal ini anak dalam riwayat belum balik. Orang yang belum balik tidak punya dosa. Tempatnya di dalam surga, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak dengan Mu'tazilah yang bingung, anak kecil nih masuk surga, tidak masuk surga. Kenapa? Tidak punya amal. Terus masuk neraka, tidak masuk neraka juga. Kenapa? Tidak punya dosa. Terus dia di mana? Dia di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ini pemahaman yang sangat ngaco, ya. Di neraka juga tidak, di surga juga tidak. Alasannya anak kecil masuk surga tidak bisa. Kenapa? Belum ada amal, belum balik. Sedangkan masuk surga menurut Mu'tazilah, ya, masuk surga itu harus pakai amal soleh. Terus kalau bukan di surga di mana? Berarti anak itu di neraka kalau meninggal sebelum balik. Mereka mengatakan juga tidak di neraka. Kenapa? Karena orang yang belum balik tidak dihitung melakukan dosa. Terus dia di mana? Manzilah baina manzilatain. Dia di satu tempat antara surga dan neraka. Berarti nganggur nih. Dia azab tidak, dikasih nikmat juga tidak. Ini pemikiran harus dihindari nih. Ini ngaco, kemudian ngaco nih. Manzilatun baina manzilatain. Wa Rasulullah katakan, wahai anak, engkau sabar. Saya akan bantu kau di akhirat. Maknanya Nabi berikan dia kelas VIP nanti di yaumil qiyamah. Nabi ingat. Dan wahai anak, sebagaimana kau pernah nyatakan kau cinta kepadaku, maka aku pun menyatakan aku Nabi Muhammad cinta kepadamu. Dia meninggal dalam meneteskan air mata. Harga Rasul. Mudah-mudahan semua dicintai oleh Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma jama'na jama' marhuma wa tafarraqna bal tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syikla mahruma. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami di yaumil qiyamah bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, persaksikanlah kami di sini menghadirkan diri kami, meluangkan waktu kami, mengorbankan tenaga kami, harta kami, pikiran kami semata-mata ingin mendapatkan ridho kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami yang ada di tempat ini, Engkau biarkan kami keluar dari majlis ini dalam keadaan membawa dosa. Berikan kami pengampunan. Tidaklah kami keluar dari majlis ini melainkan Engkau telah bersihkan kami dari dosa-dosa kami, dan Engkau sucikan kami, hati kami, dan tumbuhkan rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala ali athar wa ashabil akhyar alim afdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti asari wa arwahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya khaira man dufina bil qa'i a'zamuhu fataba min tibi'in al qaw wal akamu nafsi fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalamu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ashu insyaallah ta'ala minal aminin. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.